Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cut Nawalul Aska, SSTMT, dosen tetap program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh, dengan nomor induk dosen nasional 1330019301 atau NUPTK 5462177167223042. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran tahun 2025. Video ini dibuat sebagai bagian daripada proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemensaintek tahun 2025. Dalam hal ini, saya merupakan dosen tetap dengan bidang konsentrasi transportasi, di mana mata kuliah yang saya ampuh adalah geometrik jalan raya, rekayasa pekerasan jalan, perancangan konstruksi jalan, rekayasa terminal, dan evaluasi pemeliharaan pekerasan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah rekayasa pekerasan jalan. Saya mengajar mata kuliah ini pada tahun 2024-2025 dengan beban studi sebesar 3 SKS. Serta mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini termasuk ke dalam mata kuliah wajib inti program studi dengan kode TST 514P yang bertujuan agar mahasiswa dengan memiliki kompetensi teoritis dan praktikum, yaitu teoritis sebesar 2 SKS dan praktikum sebesar 1 SKS, dengan harapan mempelajari prinsip teori dalam rekayasa dan menerapkan dalam praktik. Adapun proses pembelajaran saat ini yang dilakukan ialah secara tatap muka yang langsung di ruang kelas, mengedepankan beberapa prinsip. Prinsip tersebut meliputi perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, tantangan, dan perbedaan individual mahasiswa. Selain itu, pembelajaran tatap muka juga perlu berorientasi pada hasil belajar learning outcome dan memanfaatkan media yang sesuai dengan materi dan karakteristik mahasiswa. Mata kuliah rekayasa pekerasan jalan dirancang dengan metode pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah dan pendekatan praktis. Pembelajaran dilengkapi dengan ceramah, studi kasus nyata, simulasi desain menggunakan software terkait dengan pekerasan jalan, serta praktikum di laboratorium untuk menguji karakteristik material pekerasan. Melalui metode ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebutuhan teknis, merancang struktur pekerasan yang sesuai, dan mengevaluasi performanya berdasarkan standar yang berlaku. Proses pembelajaran juga melibatkan diskusi kelompok, presentasi proyek, dan kunjungan lapangan ke lokasi konstruksi jalan. Kegiatan ini bertujuan supaya mahasiswa dapat mengaplikasikan teori secara langsung
memahami tantangan di lapangan, serta mengembangkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi teknis. Dengan kombinasi teori dan praktik, mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja di bidang rekayasa jalan secara komprehensif. Capaian program studi dalam mata kuliah rekayasa pekerasan jalan dengan keterkaitan capaian program studi meliputi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap di sini mendukung lulusan yang beretika dan adaptif di dunia kerja. Pengetahuan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan rekayasa yang akurat, sedangkan keterampilan memastikan lulusan siap berkontribusi dalam proyek infrastruktur jalan. Capaian pembelajaran lulusan dapat terdiri dengan 4 tahapan, meliputi CP03, CP04, CP08, dan CP12. Pada CP03 memiliki kemampuan mendesain dan melakukan eksperimen dengan pengambilan data, analisis, dan interpretasi dengan menggunakan metode yang valid. CP04 memiliki kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknik sipil. CP08 memiliki kemampuan merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi pekerjaan sesuai batasan dan standar bidang teknik sipil. P12 memiliki kemampuan menerapkan konsep manajemen bisnis, kebijakan publik, dan lingkungan. Pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK meliputi 5 poin. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu mengenali faktor-faktor yang signifikan yang mempengaruhi desain pekerasan. Yang kedua, CPMK 2, mahasiswa dapat menganalisis pekerasan baik secara manual maupun dengan bantuan software. CPMK 3, mahasiswa mampu mendesain pekerasan menggunakan metode empiris dan empiris mekanistik. CPMK 4, mahasiswa mampu mengenali kelebihan dan keterbatasan dari pendekatan dan metode desain pekerasan yang berbeda. Dan terakhir, CPMK 5, mahasiswa mampu mendesain drainase pekerasan. Adapun sistem penilaian, di sini mahasiswa akan dinilai dengan terhadap 5 aspek. Yang pertama, kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 10%, kuis sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi saya dalam bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah rekayasa pekerasan jalan, dan menjadi dari proses peningkatan kualitas serta profesionalisme sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, untuk pertemuan kali ini kita kembali membahas tentang kembali ke mata kuliah rekayasa perkerasan jalan ya. Dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah topik struktur perkerasan jalan ya. Kemudian perlu diketahui bahwa ada beberapa aspek dalam merencanakan perkerasan jalan yang aman, efisien, dan selamat gitu ya. Salah satunya adalah memiliki tebal total yang cukup gitu ya. Kemudian mampu mencegah air yang masuk baik dari luar maupun dari dalam gitu. Kemudian mempunyai permukaan yang rata, tidak licin, serta dia kekesatan dalam permukaan seperti itu. Kemudian perkerasan jalan itu merupakan bagian dari konstruksi jalan yang diberi atau yang diperkeras gitu ya, dan dimana harus memiliki syarat penting yaitu apa? Salah satunya ketebalan ya dan baik. Kemudian perkerasan jalan ini memiliki 3 jenis perkerasan ya. Salah satunya adalah perkerasan lentur, kemudian kaku dan komposit. Nah, dari 3 jenis perkerasan tersebut, yang pertama sekali adalah definisi dari perkerasan lentur, gitu ya. Perkerasan lentur di sini merupakan salah satu perkerasan yang memiliki lapisan yang terdiri dari beberapa lapisan. Nah, perkerasan lentur ini beberapa lapisan, bisa jadi dia lapisan pertama adalah tanah dasar, kemudian naik lagi ke atas lapisan pondasi bawah, naik lagi ke atas, lalu lapisan pondasi atas, dan sampai ke tahap akhir yaitu lapisan permukaan. Nah, jadi lapisan perkerasan lentur ini punya 4 lapisan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah perkerasan kaku ya. Perkerasan kaku di sini tadi sama seperti tadi lapisannya, hanya saja pada lapisan bagian atasnya itu digunakan bahan pengikat berupa semen. Contohnya seperti jalan tol. Jadi sebenarnya pada umumnya yang sudah kalian lihat selama ini perkerasannya berwarna hitam ya. Berwarna hitam itu disebut dengan perkerasan lentur. Nah, kalau di jalan tol kan dia warna putih ya, keabu-abuan. Itu disebut dengan perkerasan kaku. Ya, atau perkerasan beton ya, beton semen. Nah, itu ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah perkerasan komposit. Komposit ini gabungan bisa mulai kaku, kemudian dilapisi lentur, setelah itu boleh juga lentur dilapisi dengan kaku ya. Namun dari 3 lapis perkerasan tersebut tentu mempunyai keuntungan dan kerugiannya ya. Dari 4 lapisan ini tentunya memiliki fungsi ya, memiliki fungsi. Yang pertama kita bahas tanah dasar. Itu ya, tanah dasar. Tanah dasar itu berarti tanah kondisi awal ya, tanah awal ya, yang belum sama sekali ada proses campur tangan ya, seperti itu ya, masih dasar sekali. Jadi tanah dasar ini bisa berupa tanah asli, galian dan timbunan itu ya. Baik, ada yang bisa menjelaskan apa pengertian daripada tanah asli, galian dan timbunan? Silakan. Izin menjawab, Bu. Silakan. Tanah asli adalah tanah yang belum terganggu sama manusia sama sekali. Oke. Untuk tanah galian adalah tanah yang digali yang akan dibawa ke suatu lokasi. Dan tanah timbunan adalah tanah yang ditambahkan
di suatu lokasi untuk meningkatkan elevasinya. Oke ya, jadi seperti yang teman kalian jelaskan itu sudah betul ya. Jadi ketiga-tiga masing-masing tanah tersebut ada speknya tersendiri itu ya. Baik, untuk memastikan ya, misalnya kita ini kan mau bangun jalan. Poin pertama itu adalah tanah dasar itu ya. Untuk memastikan tanah dasar itu bisa digunakan memenuhi spesifikasi, pertama harus melakukan pengujian. Ya, pengujian apa saja? Pengujian apa saja? Ya? Ya? Adapun pengujian di dalam batas tertentu itu ada 3. Yang pertama pengujian usut, pengujian plastis, dan pengujian cair. Oke. Jadi batas Hetterberg ini sangat penting dalam rekayasa ini, karena membantu memproduksi perilaku tanah, terutama tanah lempung dalam kondisi kelembapan. Betul ya, seperti itu. Salah satu pengujiannya. Pengujian kedua adalah pengujian CBR ya. Pengujian CBR tanah itu untuk melihat kekuatan tanah, kestabilan tanah. Nah, jadi pengujian itu harus dilakukan untuk memastikan bahwa tanah dasar yang mau kita gunakan, mau kita bangun jalan memenuhi syarat. Meningkatkan tanah tersebut, kita bisa melakukan stabilisasi. Stabilisasi itu adalah menambahkan material lain, ya. Stabilisasi itu bisa kimia, bisa mekanis, ya, bisa stabilisasi dengan tanah timbunan seperti itu. Kalau kita lihat dari gambar ini merupakan salah satu contoh stabilisasi mekanis dengan menggunakan apa? Bahan apa? Geotekstil seperti itu di jalan. Ah ya, jadi seperti ini. Kemudian, nah ini dia poin paling penting kan, Bu. Bagaimana kita mau tahu nilai CBR tanahnya? Ya seperti ini ya. Pastinya mahasiswa di sini kan sudah melewati ya proses pengujian, bahwa kalau tanah dasarnya dikatakan 5%, maka kategorinya apa? Ya, jadi mana yang dikatakan baik sekali? Iya, betul sekali ya. Nah, ini sumbernya dari ASTU 1986. Oke, kalau dari tabel ini adalah tabel untuk timbunan ya. Maksudnya tanah timbunan yang mau kita gunakan di jalan tersebut berdasarkan dari nilai CBR tersebut. Fungsi yang kedua adalah lapisan pondasi bawah. Ya. Jadi posisi lapisan pondasi bawah ini dia itu terletak di antara tanah dasar dan LPA, karena dia di tengah kan. Nah, itu fungsinya apa? Menyebarkan beban lalu lintas ya dari lapis pondasi atas ke tanah dasar, mencegah masuknya partikel ya, kemudian dan melindungi tanah dasar dari cuaca ekstrim. Kalau tanah dasar itu untuk melihat layak atau tidak layak kan lewat apa namanya? Pengujian CBR. Kalau LPB ini dia ada ketebalan. Coba ditebak-tebak. Siapa yang tahu ketebalan LPB? Tebak-tebak aja. Mungkin tebakannya betul nih. Nah, ketebalan LPB. Sebut aja. 20 cm, Pak. 20 cm. Ya, bisa ya. 20 cm bisa. Jadi pada umumnya ketebalan LPB itu bisa dikatakan 20 cm ya. Tapi itu ketebalan 20 cm itu juga dilihat dari apa namanya? Tergantung kepada perhitungan. LPA posisinya di mana? Di atas setelah apa? LPB, setelah LPB. Nah, kalau kita lihat dari ketebalannya, dia tergantung metodenya. Nah, kalau Bina Marga itu ketebalannya 40 cm. Kalau SNI 20 cm itu ketebalan ya. Ketebalan lapisan. Lapisan atas dan lapisan bawah seperti itu. Yang terakhir adalah fungsi lapisan perkerasan yang atasnya. Jadi dia dari gambar ini fungsinya itu bisa jadi dia sebagai struktural maupun non struktural. Kalau struktural itu dia itu mampu menyebarkan beban dari gaya vertikal dan gaya horizontal.
Kalau non, lapisannya kedap air. Lapisan kedap air bisa dipahami ya kan? Lapisan yang apa? Tidak masuk apa? Air ke dalam permukaan, gitu ya. Oke. Ini CBR ini terbagi dua. Ya, sama nih yang kalian ketahui apa? CBR lab saja ya. Oke, CBR lapangan juga ada. Nah, bedanya CBR di lab sama CBR di lapangan ya. Kalau CBR di lab itu pada umumnya kita mau buat jalan baru atau fasilitas bandar udara, lapangan terbang. Itu ya, seperti apa? Runway ya, runway, tempat parkir itu ya, tempat parkir pesawat. Kalau CB lapangan itu banyak digunakan untuk overlay. Overlay itu apa artinya? Kan jalan itu rusak, kemudian kita lakukan overlay. Definisi overlay itu apa? Menimbun kembali atau bagaimana? Definisi overlay jalan. Overlay. Melapisi ya, melapisi ulang permukaan jalan. Ya, untuk CBR. Contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh yang digunakan untuk di CBR lapangan. Di sini bisa sama-sama kita lihat bahwa ini merupakan salah satu struktur perkerasan lentur ya. Yang menariknya di sini adalah di LPB sama LPA-nya, itu ya. LPB sama LPA material yang digunakan, itu ya. Material yang digunakan itu bisa salah satunya, bisa agregat kelas B, CTSB dan soil semen. Yang harus kita pahami ya dalam pelaksanaan perkerasan jalan, ya kan? Pertama adalah ini apa? Tanah dasar ya, tanah dasar. Oke ya, tanah dasar ya. Ini apa? TD ya, tanah dasar. Oke. Kemudian di atasnya apa tadi? L. Yes. Oke, sudah mulai paham. Lanjut. Kemudian ada di iya, betul. Oke. Kemudian ada lanjut di LP. Nah, LP itu lapisan permukaan. Oke. Waktu LPA ke LP ya. LP ini dia terbagi lagi, ada ACWC, ada ACBC ya. Berarti di sini dia kan, di sini ya kan. Nah, ini maksudnya apa? Ini ACBC, ini adalah ACWC. Oke. Waktu LPA ke ACBC, dia harus diberi lapisan pengikat atau perekat. Kan udah rata LPA-nya di apa? Disemprot dengan aspal cair. Disemprot dengan aspal cair, ya. Pernah lihat ya? Ya, disemprot dengan aspal cair. Tujuannya apa? Supaya tanah dasar LPB ini tidak naik ke atas. Jadi diberi apa dulu? Diberi apa situ? Pertama prim coat. Prim coat itu artinya lapis pengikat. Diberi pengikat. Nah, dari pengikat baru dihamparkan ACBC. Setelah itu diberi perekat. Tag coat itu adalah perekat. Kasih perekat dulu, baru dikasihkan ACWC. Nah, kalau ACBC ACWC itu ya, ACWC ACBC ya. Jadi berdasarkan gambar yang sudah Ibu jelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa prim coat itu lapisan yang belum ada apa? Permukaannya, sebelum dilapisi permukaan, dan lapisan tag coat-nya itu adalah sudah dilapisi permukaan, gitu ya. Oke. Kemudian lapisan permukaan ada 8. Ada 8 lapisan permukaan, gitu ya. Dari lapisan permukaan tersebut yang ada 8 itu bisa kita lihat bahwa di sini posisinya kan di sini ya, posisinya di sini ya. Di sini di lapisan permukaan itu ada 8. Kalau kita lihat ACWC sama ACBC itu termasuk jenis lapisan aspal beton. Kemudian ada lagi lapis penetrasi makadam.
ada lagi lapis asbuton, hot rolled aspal, kemudian dan terakhir apa? Aspal makadam. Nah, karakteristiknya beda-beda. Jadi contoh seperti lapisan aspal beton ya, bisa digunakan untuk jalan lalu lintas ringan sampai sedang. Lalu lintas berat itu kan gimana? Contohnya seperti jalan Medan Banda Aceh, itu disebut dengan jalan lalu lintas berat. Kalau ringan, sedang, itu contohnya seperti jalan perkotaan. Nah itu, jadi wajar ya kalau kita banyak jumpa jalan rusak di jalan lintas. Ya karena itu tadi penggunaan lapisan permukaannya tidak sesuai. Gitu ya. Lalu masing-masing lapisan permukaan itu ada ketebalannya. Ada yang 4 cm, ada yang 6 cm. Beda sama LPB dan LPA. Tadi kalau LPB LPA berapa? 20 cm sekisaran. Tapi kalau lapisan permukaan pada umumnya 4 cm sampai 7,5 cm. Tidak sampai 10 cm ya. Nanti kalau ditanya berapa ketebalan lapisan permukaan? 4 cm, 6 cm. Kalau ACWC ini dia 4 cm, ACWC 6 cm. Seperti itu ya. Jadi memang ketebalannya itu cm, bukan meter. Itu ya, itu yang perlu diingat. Kemudian, nah ini tadi contohnya implementasinya seperti ini. Misal kalian mau menggunakan jenis apa? Las butak ya. Contohnya seperti ini prosesnya, lapisannya. Posisinya di mana? Di lapisan permukaan. Jadi kita menggunakan campuran aspal beton, boleh AC mod, boleh AC modifikasi BC, ya. Dan yang terakhir adalah umur pekerasan jalan. Ya, dalam membangun, dalam mendesain pekerasan jalan kita harus memastikan bahwa umur rencananya terpenuhi, ya. Kalau kita mau bangun pekerasan aspal, berapa umurnya? 20 tahun ya. Tapi sebelum mencapai 20 tahun, masing-masing sudah tahu ya, ada terjadinya penyebab kerusakan jalan. Nah, makanya dipastikan bahwa proses ini diikuti ya, dari apa? Dari susunan strukturalnya itu harus dipenuhi supaya tidak terjadi kerusakan jalan dan umur rencana jalannya mencapai 20 tahun ya. Kalau kaku berapa? Kaku 40 tahun. Nah, seperti itu. Oke. Baik. Dari materi ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.